Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Fatin, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo, tingkat 2B. Kali ini saya akan membuat tugas komunikasi yang berjudul Teknik-teknik komunikasi terapeutik dalam keperawatan. Teknik-teknik komunikasi terapeutik merupakan sebuah hal yang sangat penting dan berguna karena komunikasi inilah yang akan membantu perawat untuk memahami pasien. Maka tujuan utamanya adalah membuat perawat dan pasien dapat berkomunikasi dengan baik dan benar, serta membuat pasien lebih mampu untuk belajar, memahami dan mengerti tentang situasi dan kondisi yang dialaminya. Dengan menguasai teknik terapeutik ini dengan baik, maka komunikasi kesehatan antara perawat dengan pasien akan menjadi sebuah cara mengatasi gap komunikasi yang terjadi. Berikut adalah teknik-teknik komunikasi terapeutik di dalam keperawatan. Yang pertama itu ada namanya offering self atau menawarkan. Di sini di mana perawat tersedia secara fisik dan emosional, dan perawat bisa menunjukkan kesediaannya atau niat untuk membantu, serta perawat juga kehadiran ini meyakinkan untuk meminta pasien atau melanjutkan serta menunjukkan perhatian dan minat perawat. Contoh komunikasinya itu, perawat, saya akan duduk dengan Anda sebentar. Pasien, ayo. Ini merupakan sebuah contoh komunikasi offering self atau menawarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada keterbukaan atau broad opening. Di sini di mana seorang perawat dapat mendorong pasien untuk lebih memilih topik untuk didiskusikan. Contohnya apa yang ingin Anda bicarakan. Lalu, perawat juga bisa menunjukkan penghormatan terhadap pikiran pasien. Contohnya, bisakah Anda ceritakan lebih banyak tentang hal itu? Lalu, perawat juga bisa menekankan pentingnya kebutuhan pasien. Contohnya, bagaimana keadaannya? Yang ketiga yaitu diam atau silence. Seorang perawat juga harus memberikan waktu kepada pasien untuk merefleksikan. Contohnya, duduk dengan tenang dan mengamati perilaku pasien. Lalu, seorang perawat juga harus mendorong pasien untuk mengekspresikan diri, seperti gunakan kontak mata yang tepat. Kemudian, seorang perawat juga menunjukkan ketertarikan pada apa yang dikatakan pasien. Contohnya, memperkerjakan perilaku yang ada. Selanjutnya yaitu, perawat juga perlu meningkatkan pemahaman perawat tentang pesan pasien. Contohnya, mengontrol ketidaknyamanan sendiri selama periode tenang atau percakapan. Serta, perawat dapat membantu struktur dan kecepatan interaksi dan memberikan rasa hormat dan penerimaan. Selanjutnya yang keempat itu ada namanya komentar terbuka atau open-ended comment. Deskripsinya itu kalimat yang belum selesai yang memungkinkan meminta pasien untuk melanjutkan, atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan jawaban satu kata, dan memungkinkan pasien menentukan konten yang relevan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ceritakan tentang kesakitan Anda. Itu lebih baik digunakan dibandingkan apakah Anda sedang merasakan sakit. Contoh yang kedua, ceritakan tentang keluarga Anda. Itu lebih baik daripada berapa banyak anak yang Anda miliki. Yang kelima adalah refleksi. Berfokus pada isi pesan dan perasaan pasien. Mengulangi kata-kata terakhir pasien untuk ekspresi lebih lanjut, serta mengomunikasikan minat perawat, memungkinkan pasien mengetahui bahwa perawat secara aktif mendengarkan. Contoh kalimatnya yaitu, pasien, apa menurut Anda sebaiknya saya memberitahu dokter bahwa saya berhenti segera minum obat saya? Perawat, apa pendapatmu tentang itu? Pasien, mungkin saya harus, tapi obat itu membuatku dengan sangat menangis dan gelisah. Perawat, Anda kedengarannya agak gelisah sekarang. Selanjutnya itu ada restarting.
Restarting adalah mengulang atau parafrase pasien ide utama, mendorong dialog lebih lanjut, menunjukkan perawat sedang mendengarkan obat pasien, serta memberikan kesempatan pada pasien untuk menguraikan. Contoh kalimatnya yaitu, pasien. Saya mengatakan kepada dokter bahwa saya memiliki masalah dengan hal ini, tapi dia tidak mendengarkan saya. Perawat. Kedengarannya seperti Anda sangat marah padanya. Yang selanjutnya itu adalah exploring. Adalah upaya untuk mengembangkan lebih rinci secara spesifik area yang menjadi perhatian pasien dan mengidentifikasi pola atau tema. Contoh dari komunikasi exploring ini adalah ceritakan lebih banyak tentang perasaan Anda saat Anda tidak melakukannya minum obat Anda. Bisakah Anda memberitahu saya tentang salah satu dari waktu-waktu ketika Anda merasakan sangat kesal? Selanjutnya itu rekognisi. Rekognisi adalah perawat menunjukkan isyarat yang teramati kepada pasien. Di sini berarti perawat itu bisa menunjukkan bahwa apa yang terisyaratkan oleh pasien. Contoh kalimatnya itu, perawat, saya melihat Anda merasa malu saat laki-laki itu datang menemui Anda. Ini adalah contoh dari kalimat atau teknik dari rekognisi dalam komunikasi. Yang ke-9 adalah teknik memfokuskan. Di sini, di mana pertanyaan atau pernyataan yang membantu pasien mengembangkan gagasan mengarahkan percakapan ke topik utama. Contohnya, Anda menyebut bahwa Anda memiliki masalah dengan ibumu. Yang kedua, Anda bilang Anda sangat mual. Ini adalah contoh dari bentuk kalimat memfokuskan. Selanjutnya yang ke-10 adalah mengarahkan atau direction, yaitu komentar yang mendapatkan informasi spesifik dari pasien digunakan untuk mengumpulkan data penilaian, bukan untuk memuaskan keingintahuan perawat. Contohnya yaitu, pasien. Mereka mengatakan bahwa saya perlu menemui seorang spesialis, perawat. Apa yang membuat mereka mengatakan hal itu kepada Anda? Ini adalah contoh dari teknik mengarahkan atau direction. Yang ke-11 adalah verbalisasi tersirat. Adalah upaya untuk mendeteksi makna sebenarnya pesan verbal. Contoh, pasien. Berapa biaya X-ray ini? Perawat. Anda khawatir dengan tagihan medis Anda? Ini adalah contoh dari upaya untuk mendeteksi makna sebenarnya pesan verbal yang disebut dengan verbalisasi tersirat. Yang ke-12 adalah pengamatan. Jadi, perawat itu juga membuat perhatian pada perilaku yang menunjukkan perasaan. Contoh, Anda tampak sedih hari ini. Ini adalah contoh dari teknik pengamatan dalam komunikasi terapeutik. Selanjutnya yaitu mengklarifikasi. Adalah membuat arti pesan pasien menjadi jelas dan mencegah perawat membuat asumsi tentang pesan pasien. Contohnya yaitu, pasien. Kapanpun saya berbicara dengan dokter saya merasa kesal. Perawat, katakan padaku apa yang Anda maksud dengan kesal. Pasien, mereka bilang saya bisa diberhentikan besok. Perawat, siapa yang memberitahumu ini? Ini adalah contoh dari bentuk teknik mengklarifikasi atau memperjelas dari komunikasi. Selanjutnya yaitu mengkonfrontasi atau confronting. Adalah tanggapan verbal perawat terhadap ketidaksesuaian antara kata dan tindakan pasien.
dan dorongan pasien untuk mengenali area potensial. Contoh bentuk katanya yaitu atau bentuk percakapannya. Pasien, saya sangat marah kepadanya. Dalam kurung dinyatakan sambil tersenyum. Perawat, Anda bilang Anda marah, namun Anda tersenyum. Ini adalah bentuk dari ketidaksesuaian antara kata dan tindakan pasien. Yang terakhir adalah batasi pengaturan atau limit setting. Menyatakan harapan perilaku yang tepat dan menetapkan parameter perilaku. Contoh kalimatnya yaitu, perawat, sepertinya Anda merasa tidak yakin bagaimana caranya berperilaku sekarang. Pasien, apa maksudmu? Perawat, baiklah. Anda banyak bertanya kepada saya secara pertanyaan pribadi. Alasan Anda berada di sini adalah karena Anda memiliki beberapa masalah kesehatan. Bagaimana saya bisa membantu Anda memberi tahu saya? Lebih jelas apa yang membawamu kemari ke klinik? Inilah contoh dari teknik batasi pengaturan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.